Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 manajemen logistik akan mempresentasikan RTM 3 tentang procurement. Di sini ada Arinda Yusufira dengan NIM 241, ada Muhammad Arifin Rais dengan NIM 243, Jiji Fauzi 245, Faisal Satria 247, Ahmad Rizal Sadili 252, Sylvia Lempika 259, Aisyah dengan 263, Alia Ramawati dengan 265, Saskia Putri Brilian 266 dan Nur Lestari 269 serta saya sendiri Nasrul Ramdhani 246. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fenomena masalah dalam pengadaan barang, PT Adiluhung Wicaksana pada prosesnya masih bersifat manual dan membutuhkan waktu 30 hari kerja, sedangkan berdasarkan standar operasional prosedur atau yang disebut dengan SOP, pengadaan ditargetkan selesai dalam 14 hari kerja. Hal ini membuat perusahaan membutuhkan proses bisnis pengadaan barang bersifat komputerisasi yang efektif dan efisien, khususnya di Departemen Procurement agar pengadaan barang dapat ditingkatkan kualitasnya. Tujuan penelitian berdasarkan jurnal utama yang kami kaji ialah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas bagi pihak terkait dalam suatu proses pengadaan spare part pesawat terbang di PT Adiluhung Wicaksana, termasuk dalam mengurangi waktu keterlambatan pengadaan barang. Saya Nur Aisyah Kurdis dengan NIM 263. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka pemikiran. Alur penelitian dimulai studi pendahuluan dan perumusan masalah, setelah diketahui permasalahan yang terjadi, kemudian penentuan pembatasan dan asumsi. Lalu setelah itu pengumpulan data yang didasarkan pada observasi dan wawancara. Di tahap wawancara dilakukan pengolahan data, analisa dan perencanaan sistem informasi, pengadaan barang, pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Setelah itu penelitian selesai. Di sini ada sampel dan populasi. Peneliti mengambil data pengadaan barang tahun 2021 yang sudah dikirim ke customer. Data tersebut diantaranya data customer, data jumlah barang, data jumlah banyaknya barang, jumlah barang yang tidak tepat waktu, pengiriman kepada customer, uraian kegiatan proses pengadaan barang, durasi pengadaan barang, dan rata-rata durasi pengadaan barang. Metode penelitian untuk menggambarkan pemodelan proses bisnis pada Departemen Procurement di PT Adiluhung Wicaksana. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Pada tahap penelitian, proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam tahap observasi, peneliti mengobservasi proses pengadaan barang yang meliputi proses pada bagian pembelian dan pengiriman. Hasil dari pengolahan data pada sampel dan populasi akan menjadi masukan dalam proses perancangan sistem pengadaan barang berikutnya dengan alat bantu berupa data flow diagram atau DFD dan melalui pendekatan business system planning atau BSP. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau diagram arus data adalah jenis dari sebuah pemodelan proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran dari data suatu sistem dan proses atau kerja yang dikerjakan pada sistem. Metode ini merupakan suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan dengan mengidentifikasi dan mencatat secara rinci suatu proses dengan menggambarkan aliran data antar departemen kerja, fungsi, dan orang. Yang kedua, ada Business System Planning atau BSP, yaitu merupakan suatu pendekatan terstruktur yang membantu sebuah bisnis memuat suatu rencana sistem informasi dalam memberikan kepuasan atas kebutuhan informasi. Tujuannya secara umum adalah untuk membantu membuat rencana sistem informasi yang menunjang kebutuhan informasi jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi. Salah satu tahapannya adalah mendefinisikan proses-proses bisnis. Baik, di sini saya akan melakukan pembahasan dan diskusi dari jurnal utama tentang proses pengadaan spare part pesawat terbang PT Adiluhung Wicaksana. Dimulai dengan customer melakukan undangan prakualifikasi, lalu dilanjut ke peserta pengadaan untuk dilakukan persyaratan umum, spesifikasi teknik, harga perkiraan, serta waktu pengiriman dokumen pengadaan. Dilanjut ke PT ALW untuk mencari barang ke vendor. Dan setelah ditemukan vendor mengirimkan quotation form
minimum order, daftar harga, serta batas waktu pengiriman. Lalu kembali lagi ke PT ALW untuk melakukan pengiriman dokumentasi penawaran, dilanjut ke peserta pengadaan untuk dilakukan rapat pengumuman pengadaan. Setelah rapat diumumkan pemenangnya siapa, vendor yang menang siapa, dilanjut ke customer dan PT ALW untuk melakukan tanda tangan kontrak. Lalu PT ALW melakukan pengiriman PO form ke vendor dan vendor menerimanya. Lalu vendor pun mengirimkan pengiriman performa invoice form ke PT ALW. PT ALW transfer pembayaran ke vendor dan PT ALW melakukan pengiriman spare part ke customer. Di peserta pengadaan mengirimkan informasi lelang dan posisi lelang ke sistem pengadaan spare part. Di sistem pengadaan spare part, yang pertama menerima informasi lelang dari posisi lelang dan peserta pengadaan. Yang kedua, mengirimkan data inquiry ke Procurement Process Officer. Yang ketiga, menerima monitoring lelang dari Procurement Process Officer. Yang keempat, mengirimkan laporan lelang ke Procurement Administrator atau admin lelang. Yang kelima, menerima kontrol lelang dari Procurement Administrator atau admin lelang. Di Procurement Process Officer, yang pertama menerima data inquiry dari sistem pengadaan spare part. Yang kedua, mengirimkan monitoring lelang ke sistem pengadaan spare part. Di Procurement Administrator atau admin lelang, yang pertama menerima laporan lelang dari sistem pengadaan spare part. Yang kedua, mengirimkan kontrol lelang ke sistem pengadaan spare part. Peserta lelang. Peserta lelang memulai proses dengan memberikan harga penawaran lelang. Harga penawaran ini kemudian disalurkan ke proses berikutnya, flat harga penawaran. Setelah peserta lelang memberikan harga penawaran, ada proses untuk menentukan apakah harga tersebut adalah harga tetap. Jika harga adalah harga tetap, maka proses berlanjut ke langkah berikutnya, proses harga penawaran lelang. Dalam tahap ini, harga penawaran lelang diproses. Informasi dari penawaran ini kemudian dikirim ke Procurement Administrator. Procurement Administrator mengelola informasi penawaran dan menghasilkan laporan pengadaan. Mengisi harga penawaran lelang. Peserta lelang kemudian mengisi harga penawaran lelang berdasarkan informasi yang sudah diproses. Data harga penawaran ini kemudian dikirim ke Procurement Process Officer untuk ditinjau dan disetujui. Procurement Process Officer. Officer ini bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui data harga penawaran yang telah diisi oleh peserta lelang. Procurement Administrator. Administrator ini mengelola keseluruhan proses pengadaan dan memastikan bahwa semua informasi penawaran sudah tercatat dan dilaporkan dengan benar. Diagram dimulai dari peserta lelang yang menunjukkan bahwa proses ini dimulai dari peserta lelang. Entry harga penawaran lelang 1.1. Peserta lelang memasukkan entry atau harga penawaran lelang. Panah dari peserta lelang menuju 1.1 menunjukkan bahwa peserta lelang melakukan tindakan ini. File from entry. Setelah memasukkan harga penawaran data, lalu dikirim ke file from entry. Panah dari 1.1 menuju file from entry menunjukkan aliran data ini. Submit harga penawaran 1.2 dari file from entry. Data harga penawaran kemudian disubmit. Panah dari file from entry menuju 1.2 menunjukkan bahwa data tersebut dikirim untuk disubmit. Data harga penawaran. Setelah disubmit, data harga penawaran disimpan atau diproses lebih lanjut. Panah dari 1.2 menuju data harga penawaran menunjukkan hasil dari proses submit. Status harga penawaran atau 1.3. Status harga penawaran kemudian diperiksa atau diupdate. Panah dari 1.1 menuju 1.3 menunjukkan bahwa setelah entry harga penawaran, statusnya diperiksa. Status harga penawaran. Status harga penawaran yang diperiksa kemudian disimpan atau ditampilkan. Panah dari 1.3 menunjukkan hasil dari pemeriksaan status. Penolakan harga penawaran. Jika harga penawaran ditolak, ada panah yang kembali ke peserta lelang dari status harga penawaran. Panah dari status harga penawaran menuju peserta lelang menunjukkan bahwa jika penawaran ditolak, peserta akan diberitahu. File long status. Jika ada penolakan harga penawaran, status penolakan disimpan dalam file long status. Panah dari peserta lelang menuju file long status melalui penolakan harga penawaran
menunjukkan bahwa status penolakan disimpan. Hasil simulasi proses bisnis sistem pengadaan spare part pesawat terbang berdasarkan data yang diperoleh dari PT Adiluhung Wicaksana dapat diketahui bahwa data yang digunakan adalah perbandingan aliran hari atau flow day dari kegiatan proses pengadaan spare part yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 April dengan jumlah spare part 26, jumlah 437 buah dan rata waktu pengadaan 26 hari kerja dan seterusnya hingga Mei, September, dan Oktober sehingga menghasilkan total 298 spare part dan 4.293 buah. Untuk mengurangi waktu keterlambatan dalam proses pengadaan, maka diperlukan pengolahan data untuk pengelompokan lamanya waktu dibagi dengan lead time, yaitu total data pengadaan tahun 2001 di sort by date in, sort by out, and sort by duration time. Hasil pengolahannya sebagai berikut. April menghasilkan 42 spare part dengan 9 duration time dengan lead time 7 menghasilkan 78%. Mei menghasilkan 78 spare part dengan 17 duration time dengan lead time 7 menghasilkan 41%. September menghasilkan 129 spare part 33 duration time dengan lead time 7 menghasilkan 21%. Oktober menghasilkan 9 spare part 135 duration time dengan lead time 7 menghasilkan 5%. Melalui pengelompokan berdasarkan pendekatan bisnis sistem planning atau BSP dapat diketahui bahwa kegiatan waktu proses pengadaan dapat mengurangi waktu pengadaan spare part pesawat terbang antara 78%. Hal ini akan berimbas pada waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan pemenang suatu tender. Sedangkan waktu proses pengadaan yang dibutuhkan secara manual oleh logistik adalah 14 hari kerja. Melalui BSP ini, PT Adiluhung Wicaksana dapat mengurangi waktu antara 1 sampai 5 hari kerja dengan mengelompokkan duration time. Hal ini membuat proses pengadaan barang perusahaannya menjadi berkurang karena semakin cepatnya waktu siklus proses pengadaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal pembanding. Yang pertama itu ada yang berjudul The Impact of Staff Competence on Procurement Performance in Public Procurement in Reward and Case of the Reward Public Procurement Authority, yaitu penelitinya Harismuth SI dan Dr. Ernest Safari pada tahun 2021. Persamaannya itu membahas tentang upaya untuk meningkatkan kinerja, menyoroti pentingnya peran staf dalam mencapai tujuan, merekomendasikan langkah-langkah untuk perbaikan. Perbedaannya itu jurnal utama menggunakan data survei, sedangkan jurnal pembanding menggunakan data pengujian dan analisis. Jurnal utama memberikan rekomendasi umum untuk pengembangan staf dan retensi, sedangkan jurnal pembanding memberikan rekomendasi spesifik untuk PT ADI. Simpulannya, untuk tujuan pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak kompetensi staf pada pengadaan kinerja RPA dipertahankan staf terampil lebih kompeten dalam mencapai inti pertunjukan. Untuk kedua, mempertahankan studi staf, keterampilan dan berpengalaman terhadap membantu manajemen untuk memecahkan masalah sebagaimana disepakati oleh 33,7% responden yang disurvei dan 63,2% dari responden juga setuju. Lalu jurnal yang kedua itu yang berjudul Procurement Skill and Procurement in Public Organization, The Mediating of Procurement. Penelitinya itu Ismail Abdi Canglima dan Azela Award pada tahun 2023, dan jurnal ketiga itu ada The Informed Regulation and Sustainable Public Procurement Data Collection. Penelitinya Nadia Ariyadaha Sapa pada tahun 2024. Lalu jurnal yang keempat adalah Project Risk and Procurement Management Procurement. Penelitinya Mohamed Shorogi 2020. Lalu ada yang jurnal kelima itu Strategies in Interest Procurement Maturity Level Using Procurement Maturity Model to Improve Procurement Performance. Penelitinya itu Zaki Aulia Wisnu Ispara pada tahun 2021. Selanjutnya ada Exploring Optimal Pathway for Enterprise Procurement Management System Based on Phase Neural Modeling and Semantic Segmentation yang diteliti oleh Xiaodong Wang, Xin Chao Xin, Jun Bo Chen, Hugo Dong Hai Li yang diteliti pada tahun 2024. Yang ketujuh ada Management Procurement Logistic and Distribution of
of the 2019 election for Balikpapan Municipal Election Commission yang diteliti oleh Eva Yunita Lumbangao yang diteliti pada tahun 2022. Yang ke-8 ada Nigerian Public Procurement Act and Professionalism and Engineering Perspective for Optimal Performance yang diteliti oleh Ado Ekiti States di Nigeria pada tahun 2020. Yang ke-9 ada Effect of Electronic Procurement Practice on Supply Chain Performance yang diteliti oleh Robert Kariuki Waitaka pada tahun 2021. Yang ke-10 ada The Impact of Procurement Implementation on Public Procurement Corruption Cases Evidence from Indonesia and India yang diteliti oleh Desi Kartika pada tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Procurement adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan untuk membeli atau mengadakan berbagai macam barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan pengadaan barang berjalan tepat waktu dan jumlah serta kualitas yang diterima sesuai dengan pesanan pelanggan. Dalam pengajuan bisnis melalui pendekatan Business System Planning pada Departemen Procurement di PT AD Luhung Wicaksana, disimpulkan bahwa metode ini membantu perusahaan untuk memvalidasi proses bisnis hingga dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan yang dibantu dengan merancang data flow chart dan menggunakan short by duration time. Hasil analisis memperoleh peningkatan waktu pengadaan yang semula awalnya menjadi 47,5% dan sekarang naik menjadi 78%. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas atensi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.